Hai, saya William Chandra Pratama, peserta studi independen Microsoft Cloud Fundamental Track yang diselenggarakan oleh Kampus Merdeka, program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya telah membuat sebuah learning management system untuk startup Mari Belajar dengan berbasiskan model yang diperoleh dari Azure Marketplace. Mari Belajar sendiri adalah sebuah startup yang bergerak di bidang pendidikan. Mari Belajar berfokus pada pendidikan berbasiskan teknologi informasi, khususnya teknologi-teknologi yang dimiliki oleh Microsoft. Baru-baru ini perusahaan startup Mari Belajar berencana untuk mengembangkan sebuah learning management system yang akan menyimpan semua materi maupun dokumentasi kegiatan belajar mengajar di Mari Belajar. Learning Management System sendiri adalah sebuah perangkat yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Umumnya kita menjumpai Learning Management System melalui website e-learning di sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi. Learning Management System sendiri dapat berupa Moodle, Google Classroom, Edmodo, Schoology, dan lain-lain. Namun untuk kesempatan kali ini, saya menggunakan Moodle sebagai learning management system yang akan dikembangkan. Saya mengembangkannya melalui cloud provider, yakni dengan menghosting ke cloud yang dimiliki oleh Microsoft Azure. Microsoft Azure sendiri adalah layanan cloud computing yang dimiliki oleh Microsoft dan terus berkembang. Penggunaannya juga dapat diintegrasikan dengan sistem yang lama maupun yang modern sekarang ini. Microsoft Azure sendiri akan membantu organisasi untuk menghadapi tantangan-tantangan bisnis. Berikutnya saya akan mendemonstrasikan bagaimana pembuatan model dalam Azure Marketplace. Pertama kita dapat mengunjungi portal azure.com lalu ketikkan model di kolom pencarian, maka akan muncul marketplace dengan beragam virtual machine mengenai Moodle yang berbeda-beda. Di sini saya memilih Moodle yang berasalkan dari Bitnami, lalu saya menentukan di mana saya akan menginstal ya, sesuai dengan resource group yang diinginkan, lalu memberi nama dan membiarkan sisanya default. Lalu saya mengubah bagaimana dengan autentikasi tipe dari akun administrator. Saya mengubahnya menjadi password, memasukkan username dan passwordnya. Untuk kerjanya sendiri saya memilih di sini adalah Southeast Asia, lalu saya menekan next setelah selesai. Lalu berikutnya saya memastikan bahwa setiap bagian yang harus diisikan telah terisikan dengan menekan next. Lanjut sampai dengan menekan next sehingga bagian terakhir review dan create. Di sini juga saya dapat menambahkan teks, namun untuk kali ini saya tidak menambahkannya. Di bagian review dan create, seluruh VM telah direview dan validasi dan terbukti valid. Di sini pun muncul bahwa ada kisaran pemakaian yang nantinya digunakan. Seperti itu. Lalu setelah mengklik create, menunggu VM sedang dideploy. Setelah dideploy, kita dapat mengunjungi resource tersebut dengan menekan go to resource. Di sini terlihat bahwa DNS name not configure. Lalu kita dapat mengkonfigurasikan template tersebut dengan menambahkan nama DNS lain. Saya menambahkan di sini Mari Belajar. Lalu domainnya sendiri merupakan domain dari Azure itu sendiri, sehingga website learning management system tersebut menjadi maribelajar.southeastasia.cloudtype.azure.com. Saat ini DNS name terlihat belum muncul, lalu saya menekan refresh maka akan muncul. Kopikan alamat website tersebut lalu paste di buka tab baru. Lalu klik boot diagnostik pada VM tersebut, klikkan serial log. Lalu kita dapat mencari username dan password sebagai dari administrator Moodle ini sendiri, learning management system ini sendiri. Lalu kita login. Ini merupakan tampilan pertama dari ketika telah berhasil masuk. Kita dapat mendaftarkan website
learning management system ini ke Moodle. Kita dapat menyesuaikan sesuai dengan preferensi kita mengenai deskripsi, site listing maupun nama dari learning management system ini sendiri. Setelah selesai, lalu centang pada kolom I agree to the privacy notice and data processing agreement. Lalu klik register your site. Setelah site dikonfirmasi, kita dapat mengunjungi site administrator dan mulai untuk mengkonfigurasikan setiap bagian dari website learning management system ini sendiri. Mulai dari menyesuaikan kategori course maupun privasi dan lain-lain. Dengan demikian, Moodle telah tersetup dengan baik. Semua konfigurasi yang perlu dipersiapkan telah dilakukan. Selanjutnya adalah mengenai kegiatan belajar mengajar yang akan diselenggarakan nantinya di learning management system yang dimiliki oleh Mari Belajar. Saya mengatur bahwa ada 8 peran, yakni ada manager, course creator, teacher, assistant, student, guest, authenticated user on front page. Mengapa saya menyiapkan 8 peran ini? Karena selain saya sebagai site administrator yang telah membuat Moodle ini, saya juga akan menunjuk satu orang sebagai manager. Lalu seterusnya, manager dapat menentukan siapa yang akan ditunjuk sebagai course creator, teacher ataupun assistant teacher, student, guest, student dan maupun guest. Seperti itu. Lalu authenticated user adalah seluruh orang yang telah berhasil login, maka akan memiliki role authenticated user. Lalu authenticated user on front page adalah seluruh user yang telah login dan sekarang berada di home site, yakni front page, untuk mengambil course ataupun mengedit course. Seperti itu. Lalu manajemen peran ini sendiri dapat dikembangkan lebih lagi, dapat memiliki role yang lebih banyak lagi ataupun dikurangi lagi setelah bisnis di scale up. Berikutnya adalah saya akan memperagakan bagaimana setiap role berperan. Yang pertama-tama adalah saya akan menggunakan akun administrator untuk menambahkan akun Alvin Kusuma sebagai manajer di sistem. Lalu setelah menambahkan Alvin Kusuma, saya juga berencana untuk menambahkan Khoirul Fatihin sebagai manajer di kategori Cloud Fundamental. Dengan menambahkan Khoirul Fatihin dalam manajer di kategori Cloud Fundamental, ini berarti akun Khoirul Fatihin bisa berperan sebagai guru untuk di kategori Cloud Fundamental. Di sini saya akan mencoba membuktikan bahwa dengan role ini saya bisa menambahkan sebuah penugasan dengan turn editing on, lalu saya tambahkan tugas, lalu saya mengisikan setiap assignment itu sendiri dengan role sebagai guru. Lalu bagaimana jika untuk pengguna yang ingin mendaftar untuk pertama kalinya dapat menggunakan fitur pendaftaran yang ada di halaman awal di bawah form login, lalu dapat mengisikan data diri, lalu akan diminta untuk mengkonfirmasi akun email. Selain dengan mengkonfirmasi akun email, juga dapat dilakukan melalui administrator yang akan mendapatkan pemberitahuan bahwa ada yang baru saja mendaftar ke website, lalu dapat mengunjungi user, lalu terlihat bahwa ada pendaftaran baru dan kita bisa mengklik confirm sehingga pengguna baru tersebut berikutnya akan dapat melakukan login seperti biasa. Seperti ini dicontohkan, lalu selanjutnya pengguna dapat melakukan enrollment terhadap course-course yang dianggap menarik dan ingin dipelajari. Seperti itu. Lalu setelah enrollment, kita dapat menyelesaikan setiap topik yang ada dan juga menyelesaikan tugas-tugas yang ada. Setelah semua role terstruktur dengan baik, course-course-nya dapat ditambahkan, dikurangi maupun digabungkan ataupun dipindah, di backup, dihapus dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah mengingat bahwa setelah Moodle di website siap untuk digunakan, kita juga memerlukan untuk mengkonfigurasi
keamanan resource kita, yakni virtual machine yang tadi kita deploy. Di sini untuk mengonfigurasi keamanannya, saya menggunakan keamanan dari resource tersebut menggunakan Azure Defender. Manfaat dengan Azure Defender adalah kita dapat mengakses komputer virtual atau virtual machine hanya berbasiskan waktu, sehingga jika suatu user telah login menggunakan virtual machine dengan port SSH ataupun lainnya, jika tidak digunakan dalam beberapa waktu, maka session akan habis dan user harus diminta untuk login kembali. Dengan menggunakan Azure Defender juga, kita mendapatkan rekomendasi mengenai keamanan-keamanan yang harus ditingkatkan lebih lagi, dan juga keamanan-keamanan yang telah ditingkatkan tersebut akan mendapatkan pemeringkatan skor dengan merujuk pada secure score. Seperti itu. Selain itu, manfaat dari Azure Defender itu sendiri adalah kita akan mendapatkan peringatan keamanan jika misalnya ada akses-akses yang tidak terduga terjadi. Seperti itu. Selain itu juga terdapat kontrol aplikasi adaptif, lalu pemantauan integritas file. Lalu selanjutnya adalah dapat mendeteksi serangan tanpa file, lalu pemberitahuan audit Linux dan integrasi agen analisis logs, khususnya Linux. Setelah jaringan keamanan disiapkan untuk virtual machine itu sendiri dan resource-resource yang lain, tidak lupa juga kita harus membackup virtual machine ini, sebagaimana sewaktu-waktu takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dengan menggunakan fitur backup yang ada di bagian bawah dari virtual machine itu sendiri, kita dapat melakukan backup seperti itu. Setelah backup disiapkan, tidak lupa juga disaster recovery adalah pemulihan kembali jika terjadi suatu bencana di lokasi yang kita deploy. Sebagaimana tadi saya mendeploy di region Southeast Asia, maka jika sewaktu-waktu center ataupun pusat data yang ada di Southeast Asia terjadi suatu bencana dan virtual machine saya down, tidak bisa diakses seperti itu, maka pemulihannya segera dilakukan seperti itu. Jadi di sini saya mengaktifkan disaster recovery sehingga VM nantinya akan tetap bisa berjalan. Sehingga setelah semuanya siap telah selesai dikonfigurasi, berikutnya adalah kita dapat mengunjungi websitenya tersebut untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Di sini saya akan memperagakannya, mengunjungi link yang ada di sini. Apabila kita sudah memiliki akun, kita dapat login di sini. Namun jika tidak memiliki akun, kita dapat membuat baru ataupun login menggunakan akun Microsoft, sebagaimana startup Mari Belajar memberikan informasi pelatihan-pelatihan mengenai teknologi Microsoft. Di sini saya akan login menggunakan akun student yang sebelumnya telah saya daftarkan. Dapat dilihat, ini adalah tampilan dashboard awal dari login sebagai student. Di sini saya mendapatkan pemberitahuan bahwa saya memiliki tenggat waktu akan tugas-tugas yang telah diambil, course-course yang diambil. Seperti itu. Lalu untuk nge-enroll ke dalam course, dapat mengunjungi site home, pilih course kategori yang sekiranya menarik. Di sini saya memilih untuk kategori Cloud Fundamental. Saya ingin mempelajari mengenai keamanan. Lalu di sini saya diharuskan untuk memasukkan enrollment key-nya. Enrollment key dapat didapat dengan pihak Mari Belajar menyediakannya. Demikian solusi teknis yang dapat saya tawarkan kepada startup Mari Belajar untuk mengembangkan learning management system melalui model yang tersedia melalui Azure Marketplace.